Nama saya Rizky Aga, biasa dipanggil Aga. Saat ini kebetulan menjadi Kepala Bidang Industri Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Nah, sepengetahuan saya, GCC itu didirikan untuk pengembangan ekonomi kreatif di kewilayahan ataupun di daerah ya. Pemprov Jabar saat itu punya harapan di setiap satu kabupaten kota ada satu creative center. Tetapi dalam perkembangannya kita ada COVID, ada refocusing yang semulanya dari 27 kabupaten kota masing-masing satu, kemudian yang sudah siap adalah 13 creative center, tetapi yang baru bisa ditindaklanjuti adalah 8 creative center. Nah, 3 ada di lahan provinsi dan 5 lagi ada di lahan kabupaten kota yang dibangun melalui skema bantuan keuangan. Nah, 3 kreatif center di lahan provinsi ini diperuntukkan untuk pengembangan ekonomi kreatif di wilayah sekitar. Misalnya Cirebon ini adalah peruntukannya untuk Ciayu, Majakuning. Nah, selain sebagai pengembangan ekonomi kreatif juga tempat ini nanti diharapkannya menjadi creative hub. Jadi masing-masing kabupaten kota bisa disambungkan dari sisi pengembangan ekonomi kreatifnya ke kabupaten kota lainnya. Intinya bagaimana menularkan hal positif tentang ekonomi kreatif dari satu tempat ini ke tempat-tempat lainnya di kabupaten kota lainnya. Tempat ini sebetulnya terbuka untuk setiap komunitas, salah satu peruntukannya juga kan memang untuk komunitas, tetapi karena komunitas juga kan banyak, kita harus lihat dulu apakah komunitas tersebut punya program atau tidak punya program. Nah, tapi kalau misalnya untuk aktivitas silakan bisa dimanfaatkan untuk siapa saja nantinya. Kita punya 17 subsektor, artinya ada 17 secara sektor komunitas ya, ada fashion, kuliner, fotografi, kemudian seni rupa dan lain-lain. Itu bisa melaksanakan kegiatannya di sini. Nah, kemarin-kemarin mungkin istilahnya adalah peminjaman. Nah, harapan kami tidak hanya peminjaman, tetapi ada pemanfaatan yang lebih, tidak hanya sekedar event, tapi ada program-program dari komunitas yang memang kita bisa kolaborasikan secara bersama. Yang pertama tadi, 2 tahun COVID, kemudian kegiatan-kegiatan dihentikan, mengumpulkan massa komunitas dalam satu kelas juga kan tidak dimungkinkan. Saat itu kita berubah dari yang offline menjadi online. Nah, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di kita sudah jalan secara online. Nah, pasca COVID tentunya kita harus mulai berlari. Jadi manfaatkan memang tempat-tempat yang semula terhenti karena COVID, ya kita coba maksimalkan kembali. Tentunya bukan untuk kami pemerintah, tetapi untuk masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi kreatif. Dari 8 kreatif center, 3 yang ada di lahan provinsi memang karakteristiknya berbeda. Nah, kami ada di Cirebon, ada di Purwakarta, ada di Bogor. Nah, masing-masing komunitas juga punya karakteristik yang berbeda. Nah, di Cirebon, komunitas seni pertunjukan, kemudian seni rupa, dan lain-lain, itu sudah bisa mengaktifasi tempat ini. Nah, sementara mungkin di Cirebon, sifatnya masih kegiatan event. Bogor mungkin ada pemanfaatan oleh komite juga. Purwakarta saat ini sudah mulai masuk juga komunitas-komunitas. Bahkan di Purwakarta kita kerjasama dengan salah satu instansi yang memang punya program pengembangan ekonomi kreatif. Nah, SPJ Ambassador adalah instruksi langsung dari Pak Gubernur. Ini adalah tahun kedua ya. Jadi tahun pertama kita merekrut konten kreator yang sudah jadi. Tahapan di tahun pertama itu jauh lebih ketat dibanding dengan tahun kedua. Mereka punya persyaratan minimum. Contohnya minimal follower ada berapa, exposure itu sangat ditentukan. Nah, tahun pertama yang kita rekrut adalah 108 orang. Tahun pertama adalah pengkaryaan konten kreator. Nah, harapan kami saat itu bagaimana menumbuhkan ekosistem baru di Jawa Barat di subsektor film ya, khususnya konten kreator tadi. Nah, kemudian SPJ Ambassador berkembang. Jadi kami menganggap di tahun pertama ekosistemnya sudah sangat kuat dan perlu ekosistem pertama itu menyokong ekosistem di tahun kedua. Nah, tahun kedua itu adalah konsepnya bagaimana melatih para konten kreator
Jadi mungkin yang punya minimum requirement, kita tingkatkan menjadi recommended requirement. Tahun pertama adalah pengkaryaan konten kreator, tahun kedua adalah bagaimana memberdayakan masyarakat, khususnya di desa wisata, untuk kita bentuk menjadi konten kreator. Dan yang ketiga basisnya adalah desa wisata. Jadi sasaran kami di tahun kedua itu ada 3. Yang pertama adalah bagaimana menumbuhkan para pelaku ekonomi kreatif di subsektor film tadi, khususnya konten kreator. Kemudian bagaimana memberdayakan masyarakat, khususnya anak-anak muda. Dan yang ketiga, bagaimana hasil dari output kegiatan ini mereka bisa mempromosikan minimal tempatnya sendiri, minimal potensi-potensi yang ada di desanya sendiri. Tahun kemarin, tahun pertama kita berbicara tentang destinasi favorit Jawa Barat. Nah, tahun kedua kita coba cari daya tarik wisata yang mungkin ada di desa, yang mungkin belum pernah terpublikasikan sebelumnya. Itu mungkin bedanya yang tahun pertama dengan tahun kedua. Yang pertama tadi, yang pertama itu ada open call, ada standarnya seperti apa, jumlah follower minimalnya berapa. Nah, tahun kedua kita menurunkan standar tersebut karena tahun kedua ini harapan kita makin bisa menjangkau daerah-daerah mungkin di kabupaten kota, mungkin yang basisnya desa, ya harapannya saya pikir mereka punya harus memiliki kesempatan yang sama dengan apa yang sudah dijalankan di tahun pertama. Tahun pertama itu banyak pelamar dari perkotaan karena memang jumlah followernya juga gede-gede. Yang menarik mungkin Majalengka. Majalengka itu jumlah followernya tahun lalu itu luar biasa lah. Nah, tahun kedua beda lagi ya. Tahun kedua saat ini ya karena basisnya pemberdayaan, akhirnya standarnya kita sedikit turunkan. Jadi hanya yang punya follower, saya nggak tahu tadi minimalnya ada berapa ya, harus di cross check. Itu kita rekrut secara open call, mereka daftar, nah kemudian kita tetapkan untuk terpilih mengikuti program SWJ Ambassador di 2023. Nah, tahun ini bedanya mereka akan dirangkaikan dengan pelatihan. Jadi tahun kemarin mereka langsung berkarya untuk konten. Tahun ini kita mulai dengan pelatihan karena kita akan buat standar kontennya seperti apa. Makanya hadir hari ini ahli-ahli dari akademisi hadir, dari profesional, Kak Marta Suherman juga hadir, kemudian dari ekosistem konten kreator kok bisa juga hadir. Nah, pasca pelatihan mereka nantinya akan didampingi untuk bikin proyek kecil. Ya, pelatihan dengan pendampingan. Nanti angkatan pertama tadi yang akan mendampingi mereka membuat konten pada saat praktek lapangan tersebut. Nah, setelah pelatihan diselenggarakan, setelah pendampingan dilaksanakan, baru nanti kita akan lihat apakah mereka bisa melanjutkan menjadi SWJ Ambassador yang sesungguhnya atau tidak. Kami berharap sih dari 1.000 pendaftar ya 1.000 orang menjadi SWJ Ambassador semuanya. Mudah-mudahan nanti Pak Gubernur bisa melepas SWJ Ambassador ini kalau diperkirakan minggu ketiga atau minggu keempat di bulan Juli nanti. Tahun pertama itu pendaftar 2032, seingat saya ditetapkan 108 orang. Tahun ini pun pendaftar lebih dari 1.000 orang ya, yang memang kita tetapkan 1.000 orang. Nah, minimal 16 tahun kalau usia. Yang menarik di beberapa wilayah ada yang agak sepuh, kemudian ada kepala desa juga yang mendaftar, yang memang kepala desa tersebut aware terhadap bagaimana mempromosikan desanya sendiri. Nanti pasca dilepas Pak Gubernur di minggu ketiga atau minggu keempat bulan Juli tersebut akan ada kompetisi. Ya, konten-konten mereka kita pertandingkan dan kita nanti akan tetapkan siapa konten kreator terbaik versi SWJ Ambassador 2023. Materi konten kan subjektif. Kata orang bisa bagus, kata saya bisa bagus, kata Teteh belum tentu bagus. Contoh misalnya 3 minggu atau sebulan ke belakang kita viral dengan konten kreator Rumah Abah Jajang ya.
banyak konten yang bagus, tapi banyak konten yang menurut saya B saja. Tapi ada yang menarik ketika ada satu konten yang saya sebut B saja tadi, tapi diiringi misalnya dengan iringan lagu Jurassic Park, ya. Akhirnya menurut saya itu bagus, tapi tentunya buat orang lain tidak bagus lah. Tapi ketika saya melihat konten Rumah Abah Jajang yang air terjun dari atas ke bawah, kemudian ada iringan lagu Jurassic Park, saya merasakan kemewahan di situ kan. Dan akhirnya saya like konten tersebut. Jadi bagus atau tidak bagus adalah subjektif. Tapi yang kita lihat nanti dari para peserta, mudah-mudahan ada peningkatan proses dari hasil tadi. Dari D menjadi C, dari C menjadi B, dari B menjadi A. Tentu saja 1.000 orang tidak bisa distandarkan sama rata, karena memang mereka juga kan berada di ranah kreatif. Mereka punya gayanya masing-masing. Kita tidak bisa steering, apalagi secara frontal, ya steering harus ABCD. Kami mencoba untuk bisa disesuaikan dengan gayanya masing-masing. Tapi bagaimana pesan minimal tadi promosi wisatanya ya itu bisa tersampaikan ke masyarakat yang lebih luas. Harapannya seperti biasa, karena memang kita sama-sama ya teman-teman komunitas pelaku ekonomi kreatif satu saja tetap berkreatif lah dengan subsektornya masing-masing, dengan idealismenya masing-masing, dengan proyeksi ekonomi dari sebuah karya ekonomi kreatif yang akan dihasilkan. Ya, mudah-mudahan tempat ini bisa memfasilitasi apa yang memang menjadi keinginan teman-teman pelaku ekonomi kreatif, baik misalnya tadi kewenangan provinsi ataupun kewenangan dari kabupaten kota. Nah, Pak Kepala selalu menyampaikan titip rawat gedung ini, jaga kebersihan gedung ini, kemudian perkuat ekosistem. Tidak hanya gedung ini, tetapi kalau dimungkinkan nanti lintas antar kreatif center di Cirebon, di Bogor, di Purwakarta maupun di kabupaten kota lainnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Sami-sami tekniknya.